Halo Sobat Dirgantara, selamat datang kembali di Jerry Airways. Dan bentar, sebelum mulai, coba lihat video yang satu ini dulu ya. Ini ada helikopter, lagi mau take off. Tiba-tiba ada orang yang lari-lari menuju ke si helikopternya. Lalu dia pegangan ke helikopternya sampai begitu dia naik, dia keangkat. Terus yang lain-lain pada teriak, "Woi, turun, 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 turun." Ini berbahaya. Ya, jelas berbahaya. Karena kita kalau pegangan ke skidnya helikopter pas lagi terbang, kita kena angin dari rotor, kita kena angin di depan, yakin bisa pegangan tuh, nggak jatuh. Tapi kenapa saya ingin bahas video ini? Sebenarnya karena kita sebentar lagi kan masuk ke kampanye pemilu, ya. Kampanye pemilu dulu nggak tahu deh, mudah-mudahan yang nanti sama juga demi kebaikan industri penerbangan. Tapi kalau dulu sering ada yang menggunakan jasa penerbangan helikopter. Kenapa mereka menggunakan helikopter? Karena mereka bisa melakukan kampanye ke beberapa tempat di satu daerah dalam waktu sehari, tidak buang-buang waktu di jalan. Ya, mau pakai forerunner atau apa-apa, tetap aja kalau musim kampanye, kalau ngeliat si ini mau lewat, pendukungnya pada lewat, forerunner juga bingung gitu kan, gimana mau bisa jalan cepet. Makanya waktu kampanye banyak sekali yang pakai helikopter. Dan helikopter, kalau masalah menggunakan helikopter buat kampanye ini, ada beberapa resiko-resiko tambahan yang harus diantisipasikan. Beda dengan penerbangan helikopter, mau masuk ke lapangan bola mana, lapangan di mana, ada hal yang berbeda. Yaitu, karena mau kampanye, sudah pasti ada masa yang menunggu. Kalau ada masa yang menunggu, pesawatnya, helikopternya mendarat, sudah tahu orang yang mereka ingin ketemu ada di sana, terus mereka mendekat, nah itu berbahaya. Saya punya pengalaman waktu tahun 2014, di mana saya mengkoordinasikan operations untuk helikopter digunakan oleh salah satu capres waktu itu. Sering kampanye waktu itu di Jawa, khusus di Jawa Barat dan Jawa Timur dan Bali juga. Tapi waktu di Jawa Barat pernah ada untuk kampanye keliling-keliling, di mana ya secara menyeluruh saya selalu bilang ini tidak akan seperti operasi biasa. Saya minta additional safety precaution. Saya minta waktu itu tolong pengamanannya ada pagar betis 2 lapis. Satu yang nanti mengelilingi helikopter pada saat mendarat, pagar betis. Lalu ada layer kedua di luar, mungkin di pinggir lapangan, untuk menghimbau, mencegah massa dari mendekati si helikopternya ketika mesinnya masih nyala dan baling-balingnya masih berputar. Kenapa? Karena baling-balingnya kan tidak hanya di atas, rata-rata ada juga yang baling-baling di belakang untuk helikopter. Dan itu ada yang rendah yang bisa perputarannya bagian bawahnya itu bisa di ketinggian kepala orang. Dan itu kalau lagi muter susah kelihatan, apalagi orang nggak familiar. Nanti di jalan tato blek, nabrak, korban jiwa, repot kita semua. Dan sempat ada yang nanya, "Ger, lo ngapain sih mikirin kayak begitu? Tenang, orang nggak akan sebodoh itu, orang nggak akan tenang, polisinya bisa." Nggak, saya bilang khusus dihimbau di setiap tempat pendaratan harus dilakukan briefing, harus seperti itu. Saya juga sempat titip pesan ke namanya Pam Capres, kalau nggak salah. Jadi yang mengkoordinasi pengamanan capresnya waktu itu. Ya ada yang didengar, ada yang enggak. Ya ini mungkin masalah safety awareness ya. Mereka lebih mengarah ke security si capresnya, bukan keamanan kendaraan digunakan oleh si capresnya kalau helikopter. Dan akhirnya hampir kejadian. Ya. Helikopter mendarat di salah satu lapangan di mana massa sudah menunggu. Mereka sangat antusias banget pengen ketemu capresnya. Dan begitu helikopter mendarat, pagar betis 2 lapis. Jadi yang luar akhirnya bikin pagar betis juga. Tentara waktu itu, yang ring dalamnya polisi. Dan ada kapolseknya di dalam ringnya untuk make sure pagar betisnya tetap utuh. Masyarakat mendekati, helikopternya sedang menunggu, engine-nya di power down, lalu checklist lalu dimatikan, baru nanti capres turun. Sambil nunggu, masyarakatnya mendekati, akhirnya ada satu simpatisan, ibu-ibu, susah nih kalau udah mak-mak nih. Ya, mak-mak kalau udah pengen melakukan sesuatu udah susah. Langsung, "Pak ini, Pak itu, Pak." Pagar betisnya tuh polisi ditaplok kiri, taplok kanan, nembus. Kapolsek langsung bilang, "Ibu berhenti, ini bahaya." Tapi karena suara massa dan suara mesinnya masih nyala, nggak dengar kan ibunya itu. Akhirnya dia drop radionya, dia lari, dia tackle tuh si ibu, jatuh ke tanah, pas di bawah baling-baling ekor.
Bayangkan itu kalau sedikit telat saja, itu ibu sudah akan jadi almarhum sekarang. Dan itu akan jadi tragedi yang sangat bloody dan naas dan unnecessary banget. Jadi kembali lagi, ingat nanti kalau ada yang mau ikut kampanye ya, kalau ada yang pakai helikopter, ya kita paham Anda antusias, ya kita paham Anda ingin ketemu dengan orang yang berkampanye tersebut, tapi ingat, is it worth wasting your life? Is it worth risking your life? Pagar betis itu di situ bukan buat ngalang-ngalangin Anda supaya nggak bisa ketemu, enggak, itu is for your safety. Ya, kalau Anda bilang jangan masuk ke lapangan, is for your safety. Ya, jadi tolong ingat itu, dan mudah-mudahan seperti kampanye-kampanye sebelumnya, kalau ada kejadian pun yang mungkin cukup dengan hampir-hampir aja, jangan sampai kejadian ya, itu akan sangat messy dan berantakan dan mungkin akan menjadi kendala bagi proses pesta demokrasi Indonesia yang harus kita lakukan setiap 5 tahun itu. Oke, sekian dulu, semoga informasi ini berguna ya, dan ya feel free untuk bagi yang mau ikut kampanye, that's your right, dan saya encourage untuk yang memang tertarik dalam politik untuk hadir dalam kampanye, tapi ingat tadi ya, your life is more than politics. Oke? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share videonya. Dan jangan lupa untuk lihat video-video yang lain nih, podcast yang baru kita luncurkan. Semoga itu bisa entertaining dan educating, dan bisa sangat enjoyable. Dan seperti biasa, until next time, take care and fly safe.